Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anjani. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fabel. Untuk materi lengkap tentang fabel, silahkan kalian simak terus video ini sampai selesai. Sekarang akan Ibu jelaskan jenis-jenis fabel berdasarkan alur atau plot cerita. Yang pertama ada alur dengan koda. Penjelasannya, jalan cerita dalam fabel disertai dengan nasihat atau nilai moral yang bisa kita pelajari di kehidupan sehari-hari kita. Alur ini memiliki sifat pesan eksplisit. Alurnya dimulai dari komplikasi, yaitu awal munculnya masalah dalam cerita menuju puncak masalah atau klimaks. Lalu diikuti dengan resolusi, yaitu pemecahan masalah yang telah dilalui dalam cerita, dengan diakhiri pesan moral bagi para pembaca atau peminat cerita binatang, yang disebut dengan koda. Yang kedua, ada alur tanpa koda. Penjelasannya, jalan cerita dalam fabel tidak disertai dengan pesan moral. Artinya, fabel dengan alur ini memiliki sifat pesan moral implisit, atau pesan moral tidak disampaikan secara langsung. Alur ceritanya dimulai dari munculnya masalah atau komplikasi sampai puncak masalah atau disebut dengan klimaks. Diakhiri dengan resolusi yang artinya pemecahan masalah dari sebuah cerita. Selanjutnya akan Ibu jelaskan unsur-unsur dalam fabel. Unsur yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur ini adalah unsur pembangun fabel dari dalam, yang terdiri dari satu tema, yaitu ide cerita dalam fabel secara garis besar. Ingat, tema bukan merupakan judul cerita. 2. Latar atau setting, tempat dan waktu kejadian, serta suasana yang diciptakan dalam cerita. Latar dibagi menjadi 4, yaitu ada latar tempat seperti sungai, sekolahan, taman, dan lain sebagainya. Ada latar waktu seperti siang hari, malam hari, senja, dini hari, dan seterusnya. Ada latar suasana seperti mendung, bahagia, sunyi, panas, hujan, dan seterusnya. Dan ada latar sosial seperti kaya, miskin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. 4. Penokohan, yaitu peran yang dimainkan pelaku dalam cerita. 5. Watak, yaitu sifat karakter pelaku dalam cerita. Contoh sederhananya, tokohnya Ibu Tupai, penokohannya yaitu Ibu Tupai sebagai orang tua dari Pip dan adik-adiknya. Wataknya, Ibu Pip memiliki watak yang bijaksana, adil dengan anak-anaknya. 6. Alur cerita atau plot, menggambarkan rangkaian peristiwa dalam cerita atau jalan cerita dalam fabel. 7.
Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis membiarkan pembaca mendengar atau melihat apa yang terjadi dalam sebuah cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan aku, saya, atau nama tokoh utama. 2. Sudut pandang orang kedua ditandai dengan kamu atau nama tokoh pembantu atau tambahan. 3. Sudut pandang orang ketiga. Biasanya penulis menempatkan dirinya sebagai pengamat atau penonton dalam cerita yang ditandai dengan kata iya. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan bisa bersifat eksplisit, yaitu pesan disampaikan secara langsung. Bisa juga bersifat implisit, yaitu pesan tidak disampaikan secara langsung. Yang kedua, ada unsur ekstrinsik. Unsur ini merupakan unsur pembangun dari luar cerita fabel yang terdiri dari 1. Biografi merupakan riwayat hidup atau biodata si penulis. 2. Bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang digunakan dalam cerita fabel tidak melulu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bisa juga menggunakan bahasa modern yang seringkali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bisa juga menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, nilai-nilai dalam masyarakat yang digunakan dalam cerita fabel bisa nilai agama, nilai budaya, dan lain sebagainya, sesuai dengan tema yang diangkat dalam cerita.